Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Winarsi dengan NIM 2211035. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah, umat Islam menghadapi pertanyaan besar, siapa yang akan memimpin mereka selanjutnya. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat atau penunjuk resmi mengenai siapa yang seharusnya menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Oleh karena itu, para sahabat utama Rasulullah pun bermusyawarah untuk menentukan pemimpin baru. Dari hasil musyawarah tersebut, terpilihlah 4 sahabat terdekat Nabi yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yang berarti para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka dikenal karena keimanan yang kuat, kedekatan mereka dengan Nabi, serta kepemimpinan mereka yang adil dan bijaksana. Keempat, memimpin berdasarkan prinsip syura atau musyawarah serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Khalifah pertama yang ditunjuk sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Ia dikenal sebagai saudagar kaya, cerdas, berakhlak, mulia, dan tidak pernah menyembah berhala. Sejak awal, Abu Bakar memeluk Islam tanpa ragu dan mendapat gelar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ia setia mendampingi Rasulullah dalam hijrah, perang, dan bahkan menjadi imam saat Nabi sakit. Abu Bakar adalah sahabat terdekat dan pendukung utama Rasulullah sepanjang hidupnya. Abu Bakar, khalifah pertama, peneguh akidah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kaum muslimin dilanda kebingungan. Abu Bakar menenangkan mereka dengan kalimat tegas dan membacakan Quran Surah Al-Imran ayat 144. Saat terjadi perselisihan di Saqifah Bani Sa'idah, Abu Bakar, Umar, dan sahabat lainnya hadir. Umar membayat Abu Bakar sebagai khalifah karena kepercayaan Rasulullah padanya. Abu Bakar memimpin selama 2 tahun 3 bulan, meneguhkan kembali akidah umat, dan wafat pada 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Ia dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq yaitu perang ridho, menumpas kemurtadan dan penolak zakat. Demi menjaga stabilitas umat, kodifikasi Al-Quran mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Perluasan wilayah, mengirim ekspedisi militer ke Syam dan Palestina untuk melanjutkan misi Rasulullah SAW. Kepemimpinan singkatnya fokus pada penyatuan dan penguatan umat Islam. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab, lahir 13 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Umar tumbuh sebagai pemuda Quraisy yang cerdas, pemberani, dan bijaksana. Awalnya memusuhi Islam, hatinya terbuka karena keteguhan iman kaum muslimin. Doa Rasulullah menjadi kunci hidayahnya. Masuk Islamnya Umar menjadi titik balik dakwah Islam dari sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Ia mendapat gelar Al-Faruq, sang pembeda antara yang benar dan salah.
Saat hijrah ke Madinah, ia melakukannya secara terbuka dan menjadi pendukung setia Rasulullah. Saat Abu Bakar sakit parah, ia bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan penggantinya. Sebagai sepakat, Umar bin Khattab adalah sosok yang tepat. Abu Bakar pun menunjuk Umar melalui wasiat resmi. Umar diangkat sebagai khalifah pada 22 Jumadil Tsani 13 Hijriah atau 13 Agustus 634 Masehi dan memimpin selama 10 tahun lebih. Kepemimpinannya memperkuat persatuan umat dan menegakkan keadilan. Dan juga substansi dan strategi Umar bin Khattab, yaitu pada masa Umar bin Khattab, wilayah Islam meluas hingga Jazirah Arabia, Palestina, Syria, Persia, dan Mesir. Membagi wilayah menjadi 8 provinsi, menyusun undang-undang pasar dan kebersihan, mendirikan berbagai departemen, kepolisian, pengadilan, perpajakan, dan Baitul Mal, menetapkan tahun Hijriah dan mencetak mata uang Islam pertama. Kepemimpinan Umar memperkuat sistem pemerintah Islam secara menyeluruh. Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah SAW yang lahir 5 tahun setelah tahun gajah dan berasal dari Bani Umayyah. Ia dikenal sebagai tokoh Quraisy yang kaya, pemalu, berakhlak mulia, serta tak pernah menyembah berhala atau meminum khamar. Sejak masa jahiliyah, Utsman masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan pertama yang memeluk Islam. Ia menikah 2 putri Rasulullah sehingga dijuluki Zunnurain. Utsman sangat dermawan, terbukti saat perang Tabuk ia menyumbangkan harta dalam jumlah besar dan membeli sumur untuk kaum muslimin. Menjelang wafatnya, Umar bin Khattab membentuk tim musyawarah berisi 6 sahabat utama untuk memiliki khalifah penggantinya. Dari musyawarah ini terpilihlah Utsman bin Affan yang dibayar pada 28 Zulhijjah 23 Hijrah dan memimpin selama 12 tahun hingga wafat pada 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Substansi dan strategi Utsman bin Affan selama 12 tahun kepemimpinannya, Utsman bin Affan menghadapi gejolak internal, terutama di akhir masa pemerintahannya. Ia berhasil memperluas wilayah Islam hingga Armenia, Tunisia, dan Persia. Salah satu pencapaian utamanya adalah penyeragamaan bacaan dan pembukuan Al-Quran yang menghasilkan mushaf Utsmani untuk mencegah perpecahan umat. Khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib, singa Allah dan pintu ilmu, lahir di Makkah tahun 600 Masehi. Ali adalah sepupu dan menantu Rasulullah SAW, termasuk as-sabiqunal awalun. Sejak kecil dikenal pemberani, pemegang janji dalam banyak perang, dan ahli ilmu, hingga digelari Babul Ilmi, setia mendampingi Rasulullah, bahkan menggantikannya di pembaringan saat hijrah, menjadi rujukan sahabat dan khalifah dalam berbagai persoalan umat. Khalifah keempat yang adil diangkat menjadi khalifah pada 24 Juni 656 Masehi setelah wafatnya Utsman bin Affan. Meski awalnya menolak, masa pemerintahannya penuh gejolak karena konflik internal umat. Ali dikenal adil, bijak, dan mengajak umat berperang pada Al-Quran. Wafat akibat ditikam pada 20 Ramadan 40 Hijrah.
dan dimakamkan di Kufah setelah memimpin selama 4 tahun 9 bulan. Substansi dan strategi Ali bin Abi Thalib, yaitu masa kepemimpinannya diwarnai 2 pemberontak besar, Perang Jamal dan Perang Siffin. Ali memecat penjabat lama dan mengganti kepala daerah peninggalan Utsman. Ia juga menarik kembali tanah dan hibah yang dibagikan secara tidak sah demi keadilan dan kepentingan negara.